Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini akan memberikan materi tata kelola sarana prasarana untuk anak kelas 12 PKP ya. Sebelum belajar yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga saat kita belajar kita bisa melaksanakan dengan baik ya dan tidak mental-mental, oke? Dan semuanya bisa lancar. Yuk bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil menunggu teman kalian yang masuk, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa materi kita tentang sarana prasarana sudah sampai kepada ujung-ujung apa ini? Ujung-ujung akhir dari laporan. Laporan apa? Laporan kegiatan sarana prasarana. Kelas 12 kita waktu belajar pertama dari mulai perencanaan, pengadaan. Yang tadi barangnya tidak ada menjadi ada. Lewat apa? Bisa beli, daur ulang, mengerjakan sendiri, hibah, ya macam-macam. Disimpan di mana? Yang bergerak, tidak bergerak disimpan. Tidak. Yang tadi tidak ada menjadi ada. Habis itu dikirimkan, disalurkan, ditempatkan, dirawat, diperbaiki. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah ya, udah dimanfaatkan. Terus yang rusak-rusak dipisah-pisah, dihapuskan atau dihancurkan. Oleh karena itu, nah sekarang dari semua kegiatan sarana prasarana tadi, maka supaya rapi semua kegiatan harus disimpan, diarsipkan. Nah, sekarang kita akan belajar jadi apa yang akan disimpan, diarsipkan dalam mata pelajaran sarana dan prasarana. Oke ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana. Oke. Bentar ya. Supaya kalian nanti bisa melihat dengan jelas apa yang Ibu sudah siapkan buat kalian. Oke ya nak ya. Nah, sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana. Ya. Oke. Itu akan presentasikan sekarang. Sistem penyimpanan dokumentasi, dokumen kok dokumentasi. Sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana untuk kelas 12 OTKP. Yuk kita bahas. Apa itu administrasinya? Kalau kita melakukan kegiatan pasti ada administrasi. Apa itu pengertian administrasi? Masih ingat enggak? Proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itulah maka kita ada sarana prasarananya, kita harus ada administrasinya. Untuk itu menampung semua karena sarana prasarana kerjaan petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan. Nah, itu tadi administrasinya. Dari mulai tadi Ibu bilang perencanaan, pengadaan sampai tadi penghapusan. Tujuannya apa? Ada administrasi sarana prasarana agar barang yang tidak cepat rusak, tidak kehilangan, barang tersusun rapi, memudahkan pengawasan dan memudahkan analisis barang. Jadi namanya kegiatan administrasi kerjasama dua orang atau lebih, kerjasama antara Ibu sebagai pemilik kantor, kalian sebagai petugas gudang misalnya, petugas administrasi ya,
semuanya bisa membantu kita semua agar kegiatan tadi yang berhubungan dengan sarana prasarana bisa baik dan lancar sesuai dengan tujuannya. Nah, karena itu dari mulai pengadaan tadi sampai dengan penghapusan tadi harus di-manage dengan baik nih, agar apa? Barangnya tidak cepat rusak, tidak terjadi kehilangan ya. Rapi, karena rapi mudah pengawasan dan analisis berhubungan dengan stok barang. Jadi kita beli barang misalnya tadi komputer 5 ya, di gudang berarti ada 5 dong gitu ya. Begitu saya bilang, Pak saya minta laptop bentar ya Bu, minta komputer nih bentar dicek dulu di gudang. Ternyata di gudang itu barangnya 4, yang satu kemana? Kita tanya, barangnya komputernya laptopnya kok 4 ya, kan harusnya 5. Wah saya nggak tahu Pak, kemarin waktu itu kan saya libur ya 2 hari, mungkin pada waktu saya libur Pak barang itu nggak ada. Siapa yang mengeluarkan? Oh nggak tahu Pak. Nah itu, kalau petugasnya tadi administrasinya nggak rapi, kita nanti saling tuduh. Makanya supaya barang itu tidak hilang, bagus ya, bisa dipakai ya, bisa digunakan, maka administrasi sarana prasarananya juga harus rapi gitu ya. Dan ini pengawasannya mudah sehingga tadi keluar masuk barang jelas. Siapa yang butuh, siapa yang membutuhkan, siapa yang beli, siapa yang merawat ya, kapan beli, kapan rusak, itu jelas. Oleh karena itu administrasi sarana prasarana harus disusun dengan baik. Nah, tadi administrasinya, terus sekarang sistem penyimpanannya apa? Karena sekarang perkembangan teknologi, arsip dapat disimpan berbentuk audio, video maupun digital. Tahu audio? Audio itu apa? Yang bisa didengarkan. Video? Didengarkan dan dilihat. Digital? Nah, digital itu berupa apa? Arsip yang digital, jadi yang disimpan menggunakan teknologi. Audio video ada teknologinya juga, digital juga ada. Jadi kalau dulu mungkin ya, kalau misalnya kita punya gudang isinya tuh kertas semua banyak. Nah sekarang di gudang itu pun ada tersimpan itu tadi barang audio video digital tadi. Karena apa? Kalau disimpan di gudang kertas akan habis, tapi dengan modelnya tadi digital tadi yang arsipnya harusnya segudang bisa dimasukkan ke microchip misalnya, disimpan. Nah, kapanpun kita membutuhkan, nah itu backupnya ada di situ. Ya. Selain itu, dalam sistem penyimpanan dokumen itu terdapat unsur-unsur kegiatan kearsipan, mulai dari penerimaan, menerima apa tadi? Barang. Penyimpanan di mana? Gudang atau tempat penyimpanan barang. Temu balik dan penyusutan arsip. Jadi temu balik itu bagaimana kita menemukan barang di gudang, dan penyusutan atau penghapusan atau penghancuran. Jadi sarana prasarana itu sama seperti kita kertas, hanya kertas itu kan bentuknya beda. Ada bentuknya seperti buku tadi, barang bergerak tidak bergerak, ada lahan, ada gedung, ada tanah. Bu, gimana kita menyimpan tanah? Ya nggak mungkin kita jogok, kita pagerin gitu. Boleh dipagerin untuk pengawasan. Tapi tanah itu administrasinya yaitu apa? Bukti kepemilikan tanah. Tanahnya milik Erna. Dari mana tahu itu milik Erna? Dari buktinya, sertifikat bahwa tanah ujung sana, ujung sini, belakang, depan, kotak ini berapa meternya, lokasinya di mana. Ini benar-benar milik Erna karena apa? Sudah hak milik, ada catatannya di notaris, di kantor pertanahan. Jadi nggak akan bisa dijual beli, jelas kok punyanya Erna gitu. Jadi di sini dapat, jangan lupa ada kearsipan tadi. Kalau kamu membeli barang aset, ini barang, ya. Bapak kepala sekolah, ibu yayasan akan membeli barang tanah di depan sana. Begitu tanah itu dijual, maka beliau-beliau itu bukan langsung ke situ dulu, tanya dulu, Pak suratnya ada. Nah, suratnya ada itu harus depannya itu ada akte
notaris tentang tanah itu milik siapa. Oh, ini saya yang jual Pak, saya Erna. Ini surat keterangan dari tanah saya bahwa rumah tanah ini misalnya luasnya 5 hektar. Batas kiri, kanan, ya. Ya, batas kiri, kanan, depan, belakang jelas. Di bawah ditandatangan oleh akte notaris dari notaris Bapak Ibu ini. Ya, sah memang milik Erna, bukan tanah sengketa. Jadi kalau tanah sengketa hati-hati. Udah beli capek, misalnya 2M, 3M, tiba-tiba ada yang datang, ini milik saya, bukan saya, ini saya punya surat, saya juga. Makanya sebelum itu akan tanda tangan pengesahan, beliau itu kepala sekolah yayasan bisa ke kantor pertanahan untuk ngecek. Bu, saya dapat surat ini bener nggak milik Erna? Nanti akan dicek. Jika nanti dicek tuh akan ada jawaban pakai apa ya? Kalau nggak salah tintanya merah atau apa bahwa benar tanah ini milik Erna dan ada suratnya di kantor pertanahan. Jebret misalnya. Sok, maka bisa dilakukan jual beli. Nah, jadi kalau misalnya administrasinya nggak bagus, bahaya itu tanah ya. Terus arsipnya harus ada nilai guna, menggunakan azal sentralisasi, desentralisasi atau campuran, dan menggunakan filing system untuk kegiatan penyimpanan arsip. Yaitu apa filing system itu? Sistem kearsipan. Menggunakan filing kabinet misalnya seperti itu ya. Oke ya. Nah, Ibu teruskan. Nah, dalam filing system tadi ya, sistem penyimpanan berdasarkan sistem kearsipan itu ada 5 sistem. Sistem abjad, sistem angka nomor, sistem wilayah, sistem subjek, dan sistem tanggal. Nah, 5 sistem ini semuanya akan membantu arsip atau kearsipan administrasi sarana prasarana. Walaupun Ibu kan nggak ada hubungannya dengan surat, bukan perkara nggak ada hubungannya, pasti ada. Semua kegiatan di kantor tuh pasti ada hubungannya dengan surat. Ya tadi kan perencanaan beli kan, ada nota jual beli, ada fakturnya, ada surat apa itu pesanannya. Kata siapa nggak ada arsip? Penempatan, ditempatkan gimana di data inventaris masukkan. Meja M1 misalnya. 2020 belinya bulan Januari. M1.1.2020 artinya apa? Meja 1 dibeli di bulan Januari tahun 2020. Tambah lagi Bu, data kita sudah ditempatin. Ruangan itu ada ruang R1, R2 sampai R10. Tulis lagi M1 R1 1.1 2010. Meja 1 di ruang 1 dibelinya di tanggal 1 tahun 2020. Jelas itu. Jadi kata siapa? Jadi kita membuat kodenya itu harus kita tahu. Nah, dari kode-kode tadi ini ada 5 model. Ada abjad, ada angka nomor, wilayah, subjek, dan tanggal. Kearsipan belajar nggak kita ini? Belajar. Ya, administrasi umum belajar. Makanya pelajaran kita untuk 12 OTKP sebenarnya pengulangan pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Hanya ditambah-tambah sedikit, yaitu penambahannya yang berhubungan dengan apa? Dengan kalian kelas 12 yang ujung-ujungnya nanti mengarah kepada lulusan atau kalian nanti bekerja menjadi apa. Itu. Ya. Sekretaris bisa mengetik, bisa nerima telepon, bisa hubungan dengan sarana prasarana tadi. Apa caranya? Yaitu tadi menginventarisasi barang. Itu bisa membantu, ya. Oke. Nah, berdasarkan sistem kearsipan, sistem penyimpanan sarana prasarana bisa didasarkan pada satu sistem abjad. Ini sistem abjad. Sistem yang paling tertua, langsung dan paling banyak digunakan yang tidak disebut sistem langsung direct filling system, karena langsung untuk mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Jadi bisa dicari. Namanya siapa?
Siti Nurmaliasari. Nah, abjad. Siti bisa dengar suara ibu? Siti Nur bisa mendengar suara ibu? Ya, Bun. Nah, dalam sistem abjad, Siti Nurmaliasari indeks. Bagaimana cara mengindeksnya? Pas 12 nih. Lupa. Ayo. Sistem abjad. Siti Nurmaliasari. Iya. Berdasarkan huruf paling awal. Kamu namanya. Misalkan kode saya. Indeksnya nama Siti Nurmaliasari. Berarti di indeksnya klasifikasinya bagaimana? Nurmaliasari, Siti. Jadi Nurmaliasari, Siti ya. Klasifikasi begitu, dan di indeks kodenya SN. Siti Nurmaliasari, tadi Nurmaliasari, Siti. Indeksnya kodenya apa? NS. NU gimana? SN kan Nurmaliasari. 2 abjad paling depan ya. SN itu nanti es teh nanti ya. Nggak apa-apa ya. Siti Nurmaliasari berarti Nurmaliasari, Siti. Oke? Berarti kodenya apa? NU. Nah, kalau dalam filing kabinet sistem abjad, dilihat dulu filing kabinet apa? A sampai dengan B, D. Terus A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N. L sampai dengan N, maka dilihat N tadi N. NA, NB, NC, ND, NU, NZ. Oh, Nurmaliasari berarti di NU. Masukkan surat tadi ke dalam hanging folder di dalam filing kabinet. Guide-nya N, laci N, guide NU, folder. Nah itu. Jadi ingat tuh untuk kelas 12. Laci, guide, folder, kearsipan. Lacinya N, lacinya L sampai dengan M, KLM, N, L sampai dengan M, laci. Guide-nya di N, NU. Nah, ya, di N, hanging foldernya di N, NU. Gitu ya, Siti Nur. Oke, enggak apa-apa. Yang lainnya juga sama. Kalau namanya 3 gimana, Bu? Misalnya Erna Agustin Sitorus. Nah nih, Bu Erna ini keluarga Sitorus, keluarganya Naomi. Ya. Gimana cara mengindeksnya? Kalau klasifikasi indeksnya, 3 Erna Agustin Sitorus berarti gimana? Sitorus, Erna Agustin. Berarti itu kita di indeksnya apa? Di SI Sitorus ya. Terus kodenya apa tadi? SI. Berarti apa? Di klasifikasinya tadi cari laciknya. Di belakang S carilah SI. Jadi gampang itu apa tuh sistem abjad. Ya, mudah dipraktekkan karena tidak perlu kartu indeks ya. Nah, yang diindeks dalam sistem abjad itu berdasarkan nama orang, nama lembaga maupun nama organisasi. Jelas ya? Oke. Sistem angka nomor numerik. Ya. Numerik itu sistem nomor yang surat ini ditemukan berdasarkan kode angka surat atau nomor. Sebenarnya bukan itu saja, banyak. Sistem nomor itu ada 2, ada yang GDC, ada yang digital. Misalnya seperti itu. Masih ingat pelajaran kearsipan? Ya, jangan lupa. Nanti pada waktu praktek kita akan praktekkan dari mulai 5 abjad ini. Termasuk yang paling sulit yaitu sistem nomor. DDC 0 sampai 900, 000 sampai 900. Jadi 00 sampai 999. Ya. Digital apalagi nanti. Ya. Nilainya Ibu nggak bisa kalau ngomong seperti ini kalau tidak langsung praktek. Oleh karena itu nanti kita akan praktek. Ingatkan Ibu untuk belajar sistem kearsipan karena waktu kita UNBK pun ini juga akan keluar ya. Nah, kalau secara singkatnya berdasarkan nomor maka bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Misalnya
tadi hadana. Maka di laci itu di ibu punya laci tentang arsip anak-anaknya. Misalnya hadana 2 orang atau 3 orang. Yang nomor 1 kakaknya hadana, yang nomor 2 namanya adiknya namanya Irma, yang ketiga namanya Lulu misalnya, HIL. Maka di situ mamanya punya arsipnya, lemarinya, ada kotak tulis H, I sama L. H berarti hadana dari mulai akte lahir, SD, ijazah, semuanya nilai, semuanya piagam, semuanya sampai sekarang SMP ada sambil menunggu SMK selesai. Ya, adiknya I juga demikian, L juga demikian, sehingga arsip di rumah itu tidak akan terpisahkan. Jadi hadana kalau bilang, Bu, besok kelas 12 mau ujian, disuruh mengumpulkan akte lahir, fotokopi ijazah SMP, dan misalnya kartu nilai. Nah, ya, daftar nilainya. Ibunya nggak akan bingung gimana nyimpennya, ya ibu lupa. Langsung masuk lemari, ada kotak HIL tadi. Kamu sekarang juga bisa belajar dengan sistem penyimpanan ini. Bisa abjad, bisa nomor, terserah. Pelajaran tata kelola kearsipan, berarti K, kearsipan. Korespondensi K, kok sama dengan K semuanya? Ini K, kearsipan, korespondensi K, KO. Tinggal diurutkan. KI sama KO duluan mana? Kalau angka gampang, berarti sekarang kelas 10, 11, dan 12. Berarti kita lihat sistem arsipnya itu karena berdasarkan nomor, berarti lihat kelas 12. Berarti semua pelajaran kelas 12 ada di laci 12. Jadi punya laci 3, ya. Terus Bella itu punya lemari di depan di kamarnya tuh ada 3 kotak. Ditulisin sama mamanya 10, 11, 12. Semua pelajaran kelas 10 ada di kotak 10. Pelajaran kelas 11 ada di kotak 11 dan 12 di kotak 12. Sehingga kalau nanti ibu tanya pada kalian, tolong besok bawa buku karsipan kelas 10. Dela pulang tahu yang dilihat kotak nomor 10, lihat KI. Ini abjad lagi. PKN, P agama A, terus semua pelajaran ada 17 tuh urut A sampai dengan Z. Ada enggak ya seperti itu di rumah? Ibu penasaran. Ada enggak ya? Yang ada tadi, Bu, bukunya Teteh di mana, Bu? Dek, buku kakak tadi di sini di mana, Dek? Nah, yang ada begitu, nyari-nyari. Makanya tadi, waktu pelajaran MIT seperti ini, kalian boleh belajar di kamar boleh. Tapi jika mental-mental harus keluar kamar di ruang tamu, siapkan meja, duduk kamu di situ. Semua buku ada di situ. Ya, jika masih punya adik kecil habis belajar, ambil, masukkan ke kamar. Sehingga nggak dicoret-coret, apa disobek sama adik, gitu ya. Nah nih, sekolah berdasarkan nomor induk sekolah. Nomor induk sekolah ada berapa, Feni? 1001 ini, Bu. Nah apa? Karena ini tadi nomor induknya cuma ada 1. Sama nomor induk apa? Sekolah atau siswa secara nasional seperti KTP. Nama ibu di kantor kecamatan itu berdasarkan KTP. Begitu KTP itu begitu jebret, oh ini ada namanya Erna Agustin. Tapi begitu ibu namanya siapa, Erna Agustin, klik diketik di RT saya ternyata namanya Erna Agustin ada 50. Nah, ibu yang mana ya, Bu? Semuanya ada 50 Erna Agustin misalkan. Maka berdasarkan KTP nomor itulah. Nah, ibu makanya KTP tidak boleh namanya yang maaf angkanya sama, cuma 1. Rumah sakit juga nomor identitas pasien gitu ya. Terus berdasarkan sistem apa di sini? Berdasarkan sistem wilayah ya. Disusun berdasarkan pengelompokan nomor nama tempat. Masih ingat kop surat? Masih ingat kop surat? Masih. Uni masih ada uni di sini? Adakah yang pernah? Ada, Bun. Oke. Kita sambil belajar ya, Nak ya. Jangan takut salah, nggak usah takut. Kalau Bunda ngomong tentang kop surat, di dalam kop surat itu ada apa saja, Yun? 1. Ada nama ininya, nama perusahaannya, Sip. 2. alamat, situs
alamat lengkap, situs web, Iya, sama nomor email. nomor telepon yang bisa dicantumin gitu Oke. emailnya. Ada namanya tadi, nama perusahaan, alamat lengkap, situs webnya, email, fax segala macam. Ada lagi yang satu Yun, yang kurang, yang gede, yang bentuknya gambar. Apa itu Yun? Logo. Nah, logo. Itulah wajah-wajah perusahaan tuh ada di kop. Jadi kamu kalau sekolah ada di sini badge sekolah, itu wajah sekolah, itu promosi kamu bawa ini di tangan ini. Jadi kalau Yuni nakal di jalan, sekolah mana sih tuh anak? Oh, Putra Pakuan. Ini ada di sini. Makanya tadi disebutkan Yuni udah bagus tadi, kop suratnya itu ada semua. Nah, jika sistem wilayah tadi dimasukkan, maka dilihat dari tadi yang ini sebut tadi alamat lengkap. Jalan Raya Cimandala misalnya Jalan Raya Bogor Jakarta kilometer 50 Cimandala Sukaraja Kabupaten Bogor. Nah, kalau sistem wilayah misalnya Pak Pos di sana atau di kantor desa itu akan dimasukkan bahwa masukkan ke daerah namanya Sukaraja. Nah, di Sukaraja ada desanya berapa? Itu yang kemarin perkering di desa Cimandala tahu. Sukaraja ada berapa RT, ada berapa RW. Nah itu kalau wilayah seperti itu tadi. Sudah disebutkan sama Yuni tadi, makasih ya. Karena apa? Di situ kita tahu bahwa kalau kita belajar tadi berhubungan sistem wilayah, maka berupa tadi nama kota, nama negara, ya, nama provinsi, kabupaten, desa ataupun wilayah khusus lainnya. Itu jadi sistem apa wilayah, ya. Banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai banyak anak cabang. Contoh, ibu punya rumah makan ibu itu punya rumah makan ada 50. Ya. Rumah makan pusatnya ada di Bogor, tapi cabangnya ibu ada di 50 tempat. Nah, mungkin dalam administrasi ibu di rumah itu berdasarkan tadi cabang-cabang berdasarkan di wilayah. Cabang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya ada 50 atau 10 di situ. Nah, di setiap cabang itulah baru nanti ada sistem misalnya abjad atau sistem nomor ataupun gabungan. Gitu ya. Jadi sistem wilayah ini pembagian wilayah, dasar penetapan kode menjadi dasar penyimpanan arsip ya. Tuh. Oke ya. Terus di sini juga sistem subjek. Di sini penyimpanan berdasarkan pengelompokan nama masalah subjek pada isi surat. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Misalnya ibu tanya 12 OTKP ya, kalau ditanya jadi jangan takut. Nah, ibu tanyanya gampang kok. Ya, Dewi Agung, ada Dewi Agung. Dewi Agung. Iya, Bun. Nah, Dewi Agung, kalau kita punya surat bahwa sistem subjek itu berdasarkan pengelompokan nama masalah subjek pada isi surat. Nah, biasanya kita lihat itu di dalam apa, Nak? Pengelompokan masalah itu di dalam tadi kan abjad itu berdasarkan nama, ada di kop ya, ada nama di kop. Terus tadi berdasarkan tadi apa? Nomor. Kalau subjek berdasarkan di mana, Nak? Dari perihal. Lupa ya, Nak? Iya. Subjeknya undangan, subjeknya rapat. Maka konsep subjek itu berdasarkan apa yang ditulis dalam perihal atau gitu ya. Nah, dalam mengelola arsip pribadi juga ada di sini perihalnya. Contohnya bayar rekening listrik, telepon, kuota, ijazah, akte misalnya ya. Terus hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip. Contohnya tadi, kalau namanya subjek masa jadi membuat daftar klasifikasi. Contohnya tadi rekening listrik. Nah, berarti berhubungan dengan listrik. Misalnya listrik berhubungan apa? Listrik rekeningnya. Terus misalnya apa itu alamat, misalnya kalau ada gangguannya. Terus jumlah ini jumlah itu, misalnya di dapur berhubungan dengan apa? Tulis aja di situ. Jadi
berdasarkan klasifikasi arsip. Kalau di kantor bisa berdasarkan apa? Kepegawaian, keuangan, misalnya sarana, prasarana, sumber daya manusia, tergantung bagaimana dibuat. Oke ya. Terus yang keempat sistem tanggal nih. Ini langsung ibu nggak tanya karena suratnya berdasarkan tanggal surat ya. Mudah, tapi kadang-kadang harus dibantu alat bantu lain, kartu indeks untuk menemukan yang dicari namanya juga tanggal. Kalau tanggal berarti kita di sini kalau arsip guide-nya ada 31 ya tanggalnya. Ibu nanya nih sistem tanggal ya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di tanggal itu sekarang ibu tanya, sekarang tanggal berapa? 21 Oktober 2020. Ibu tanya, nah, jangan takut yang ditanya ya, tapi harus ada loh ya, awas kalau nggak ada. Rini Rahmawati, ada Rini? Rini, hai. Rini, masa menghilang? Atau pura-pura hilang? Jangan ya nak ya, ibu tanya kok. Ibu cek dulu ah. Nah, apakah ada Rini? Ke bawah, Rini. Ah, Rini, engkau ada. Rini, sayang, dengar suara bunda nak? Apakah suara ibu gak didengar kah? Lulu, suara ibu kedengaran gak nak? Dengaran, Bun. Lu, sekarang tanggal 21 Oktober 2020. Kalau arsip sistem tanggal, ingat rumus arsip laci guide folder. Laci guide folder 21 Oktober 2020. Lacinya apa lu? Laci ditulis angka apa lu? 2020, Bun. Sip lah. Laci 2020. Guide? Tahun, Bun, tahun. Iya, guide. Tadi laci 2020, guide? Oktober, Bun. Sip. 10. Folder? Tanggal, Bun, 21. Sip. Bagus, gampang kan? Jadi nggak perlu takut kalau ditanya, Bu, kalau Bener kan, Bun? bener, kan Bunda udah kasih jempol nih, sampai deket sini. Bener, kalau nomor berdasarkan nomor surat, Alhamdulillah. subjek berdasarkan perihal, abjad berdasarkan tadi yang sebut Yuni tadi, kepala surat. Nah, kalau tadi tanggal berdasarkan itu tadi tanggal surat, tapi diurutkan, bukan 21 Oktober 2020 tetapi 2020 Oktober 2001 gitu ya. Jadi jangan takut, namanya kalau tanya, Ibu kalau takut salah gimana Bu? Ya nggak apa-apa salah, namanya belajar, salah itu nanti akan dibetulkan. Jadi jangan takut ya Nak, ya. Gitu, oke ya. Udah jelas sistem tanggal ya. Nah, itulah gitu, bersambung berarti masih banyak lagi. Artinya di sini kita belajar Nak ya. Ya, jadi Ibu senang kalian itu tadi sudah mau menjawab. Kalau nanti ditanya nggak perlu takut. Salah dibetulkan, ya. Bun, nanti kalau salah gimana pun ya nggak apa-apa dibetulkan. Jadi seperti tadi indeks Siti Nurmaliasari berarti Nurmaliasari, Siti. Erna Agustin Batubara, maka Batubara, Erna Agustin. Profesor Dr. Wahyu Sihombing. Profesor Dr. Wahyu Sihombing. Sistem abjad. Siapa yang bisa? Profesor Dr. Wahyu Sihombing. Waktu kita mau habis satu. Masa Bunda harus ngasih coklat? Nanti kan jauh, berarti coklatnya Bunda makan sendiri di sini, kamu lihat aja. Ayo, Ibu takut lupa namanya. Wahyu Sihombing.
Profesor Doktor. Gimana tulisnya? Ya, Risma tahu? Penny? Tiana? Silvi? Kok ngilang semua? Nggak ada. Adinda, Amanda, Asadina juga udah hilang. Gampang nak. Si Hombing Si Hombing, koma Wahyu. Wahyu, koma Profesor Doktor. Iya. Jadi Profesor Doktor Wahyu Si Hombing, koma Wahyu, koma lagi Profesor Doktor. Apapun gelarnya itu nggak ngaruh nama itu. Yang dicari namanya, itu baru nama Indonesia. Kalau namanya orang luar negeri gimana? Nah itu ya, balik ke pelajaran kita kelas 10 tentang kearsipan. Oke ya? Nah itu pelajaran kita hari ini, bahwa dalam sarana prasarana ternyata ada pelajaran kearsipan, yaitu untuk memudahkan tadi kita menyimpan apa? Menyimpan arsip. Jadi menyimpan pun juga kita belajar walaupun itu pelajaran sarpras ya. So, itu lihat di sini tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya enggak? Oke. Tidak ada yang bertanya. Terima kasih atas waktunya, Nak. Jangan lupa ya, jangan lupa pelajari, catat yang penting dan ingat banyak-banyak kita latihan. Udah kelas 12, sudah 9 Oktober minggu ke-3. Minggu depan minggu ke-4. Habis itu November, Desember UAS. Semester. Habis itu tahun baru. Desember tahun baru. Hore, tahun baru 2021. Januari TO, Ujikom, UNTK. Mau lulus, makanya. Jadi Bun nggak terasa ya, masih ingat waktu di kelas 10 sana. Pelajaran bunda balik kelasnya. Masih dulu gitu, masih imut-imut gitu ya. Sekarang tuh, ya, udah mau kelas 12 nak ya, belajar lagi. Buka pelajaran kelas 10, 11 untuk mata pelajaran kelas 12 karena masih ada perhubungan. Kelas 12 itu penerapannya. Ya, jangan lupa ya. Kita akan ketemu lagi besok. Besok kita belajar lagi sarana prasarana, oke? Catat, kalau ada pertanyaan tanya ke Bunda. Jangan lupa selalu berdoa, bersyukur supaya selama pandemi ini kita semuanya sehat. Salam buat keluarga yang hari ini mungkin menemani kalian belajar di rumah. Jangan lupa ya, masker, cuci tangan, social distancing. Oke, Ibu pamit. SMK Putra Pakuan Bogor. Saya Ibu Erna Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang.